kepada penyidik Polda Jawa Barat agar segera memeriksa dan menyidik dugaan adanya oknum pengacara yang diduga terlibat. Mulai menemukan titik terang soal kasus kematian Eki dan Vina Cirebon. Presiden Joko Widodo katakan transparan kepada pihak Kapolri, kawal dan upayakan diusut hingga tuntas. Saudara Egy alias Peggy Peron kini mulai menemukan titik terang sentil mantan Bupati Cirebon. Hingga sampai saat ini kasus Vina Cirebon memang tak henti-hentinya jadi sorotan publik. Termasuk kemunculan saksi mata alias Mel-Mel yang mengaku sedang berada di lokasi kejadian. Sosok Mel-Mel kini ramai jadi bahan perbincangan setelah baru memberikan kesaksiannya selama 8 tahun silam. Selain yang merupakan teman dekat korban Eki dan Vina Cirebon, rupanya Mel-Mel juga merupakan saksi mata waktu kejadian berlangsung di TKP Cirebon. Satu persatu pelaku kini mulai dibongkar oleh Mel-Mel, termasuk yang mengetahui siapa otak sebenarnya di balik pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan munculnya Mel-Mel, peran saudara Saka Tatal dan saudari Linda juga terbongkar oleh kesaksian Mel-Mel. Kendati demikian, Saka Tatal dan Linda kini diseret Polda Jabar jalani pemeriksaan. Hal tersebut Presiden RI Joko Widodo lantas memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tersebut. Tanyakan ke Kapolri, saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka untuk semua, ujar Presiden RI. Bahkan Jokowi dengan tegas kepada pihak Kapolri agar tidak pandang bulu siapa saja pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki, segera diusut tuntas untuk menjalani hukuman yang setimpal. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka untuk semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Selain ramainya kesaksian Mel-Mel yang memang saksi mata saat di lokasi kejadian, nama Egy alias Peggy Peron, otak dari pembunuhan itu kini terus mencuat sentil mantan Bupati Cirebon. Sekian banyak dari anak mantan Bupati Cirebon ini memang masih menyisakan misteri, yaitu keberadaan Peggy yang diduga kuat keterlibatan pembunuhan Vina dan Eki. Namun, anak yang terlibat tersebut justru tak lagi tinggal bersama mereka, melainkan diambil asuh oleh saudara dari ayah Peggy yang sebelumnya sempat memberikan klarifikasi. Adanya klarifikasi itu pun banyak ditemukan kejanggalan dari saudara Peggy. Selain dirinya terlihat gugup, ternyata orang yang mendampingi disebut sebagai ayahnya itu adalah saudara dari ayahnya, yaitu mantan Bupati Cirebon. Saya atas nama Peggy Setiawan dan ini orang tua saya atas nama Cecep Dahlan Setiawan ingin mengklarifikasi tentang masalah yang lagi viral sekarang, masalah pembunuhan Vina di Cirebon. Itu sedikit pun saya tidak ada sangkut pautnya sedikit pun. Dan apabila kalian tidak percaya tentang pernyataan saya ini, silakan datang ke alamat kami yang berkediaman di Kabupaten Cianjur, Kecamatan Pacet, Desa Gadong. Sekian pernyataan klarifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian dari Mel-Mel di persidangan nanti, saudara Peggy tersebut akan dipertemukan langsung dengan Mel-Mel. Hal ini tentu akan menemukan titik terang siapa sosok Peggy Peron pelaku yang sebenarnya. Selain itu, pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, dan semua rekan-rekannya memberikan teguran keras kepada kuasa hukum yang melakukan obstruction of justice terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia dengan tegas meminta pihak kepolisian mengusut pengacara tersebut. Hotman menyebut oknum pengacara itu meminta para tersangka untuk mengubah berita acara pemeriksaan atau BAP. Bahkan oknum pengacara itu juga menyuruh tersangka membuat pengakuan rekayasa. Salam tim Hotman Manuman, kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar segera memeriksa dan menyidik dugaan adanya oknum pengacara yang diduga terlibat dalam obstruction of justice atau menghalangi penyidikan atau bahkan menyuruh para tersangka untuk merubah BAP, untuk mencabut pengakuan dan juga untuk membuat pengakuan-pengakuan rekayasa lainnya. Jelas-jelas itu sudah tercantum dalam putusan pengadilan, sehingga sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak segera dimulai pemeriksaan dan penyidikan terhadap oknum pengacara tersebut. Ya, kami
benar-benar memohon agar itu dilaksanakan demi tegaknya keadilan. Tolong dibaca putusan atas para terpidana di tahun berapa itu? 2017 yang menguraikan adanya tindakan dari oknum pengacara untuk obstruction of justice, ya, dan oleh karena memenuhi syarat untuk disidik. Hotman dan tim. Sebelumnya, Polda Jabar juga sempat mengatakan bahwa ada kuasa hukum yang meminta klien yang mengubah BAP. Namun tak dijelaskan siapa sosok pengacara yang dimaksud. Lantaran BAP diubah, kepolisian mengaku sempat kesulitan mencari tersangka pembunuhan Vina. Lantas, siapakah kira-kira sosok pengacara yang telah bermain di balik perubahan BAP dalam kasus ini? Sosok Jogi Nainggolan mungkin masih terdengar asing di telinga masyarakat umum. Baru-baru ini namanya menjadi perhatian ketika tampil memberikan kesaksian di program acara iNews TV yang dipandu Aiman Wicaksono. Pada salah satu pernyataannya, Jogi menyebut sebuah hal yang cukup mengejutkan. Ia mengklaim kasus Vina Cirebon murni kecelakaan tunggal, tapi ditarik menjadi masalah kriminal. Menurutnya, ada banyak kejanggalan dalam kasus Vina. Seperti halnya pelaku terpidana yang menjadi kliennya mengaku bukanlah anggota geng motor dan tidak mengenal Vina dan Eki. Faktanya, sosok pengacara inisial JN ini merupakan kuasa hukum dari 5 orang terpidana. Alih-alih diam diri merasa tenang, ternyata pengacara inilah dibalik sebuah perubahan BAP. Ia memerintahkan kliennya untuk merubah BAP yang sudah tertera dalam putusan. Pantas saja semua BAP seketika berubah hingga hilangnya DPO lainnya. Jangan heran jika Hotman Paris tegas menyuruh penyidik Polda Jabar untuk memeriksa pengacara Jogi Nainggolan dalam kasus perubahan BAP tersangka. Bahwa ada orang yang menyuruh untuk mereka berbohong, baik di pemeriksaan polisi sampai di persidangan. Yang menyuruh? Saya meyakini agar saya minta Polda Jabar memeriksa JN. Siapa itu? Seorang lawyer yang kita duga dia melakukan obstruction of justice. Karena kalau ini terungkap, akan ketahuan siapa aktor di belakang ini. Oke, jadi Mas saya Bambang, minta poinnya masuk ke sana. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Rasman terkait dengan misteri tadi ya. Saya melihat memang ada missing link di sini. Ketika pengadilan memutuskan 8 tersangka kemudian divonis dengan ada 3 orang, salah satu menjadi otak pelaku dan itu belum ditangkap. Ini ada missing link di sini. Tak cukup sampai di situ, kuasa hukum Vina, Hotman Paris kini mulai geram dengan peran Aep yang selama ini dijadikan saksi kunci oleh Polda Jabar. Menyoroti kesaksian Aep, Hotman juga memberikan ketegasan kepada tim penyidik Polda Jabar soal keterlibatan Peggy alias kuli bangunan. Pihaknya tidak terima dengan kesaksian Aep yang telah menyeret Peggy Setiawan yang nyata-nyatanya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ditambah adanya terpidana lainnya memang jelas-jelas mengaku tidak kenal dengan Peggy. Bukan hanya pelaku, saksi Aep kini juga terancam hukuman penjara gara-gara kesaksian palsu yang disampaikan. Selain kesaksiannya telah membuat saudara Peggy Setiawan alias kuli bangunan mencekam di dalam penjara. Aep juga divonis setelah membuat keresahan yang menimbulkan pro kontra akibat pengakuannya. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aep dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aep dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aep dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi, pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aep dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar 2 saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin,
berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara. Dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911.